Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo budaya dan salam kebajikan untuk kita semua. Sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Hana Gisina Awon dari Prodi Sastra Indonesia. NIM 2401 511051. Terima kasih. Pertama-tama saya akan memberikan pendahuluan terkait materi yang saya ambil, yaitu dampak pencemaran lingkungan dan solusinya. Pencemaran lingkungan telah menjadi salah satu masalah global yang mendesak dan berdampak luas pada berbagai aspek kehidupan di bumi. Polusi ini berasal dari berbagai sumber, seperti emisi gas rumah kaca dari kendaraan dan pabrik, pembuangan limbah dan sungai dan laut, serta penggunaan bahan kimia berbahaya dalam pertanian. Sementara itu, pencemaran air mengancam keberlangsungan ekosistem akuatik dan mengurangi sumber air bersih yang penting bagi kesehatan dan kelangsungan hidup manusia. Di samping itu, pencemaran tanah yang diakibatkan oleh limbah padat dan bahan kimia beracun berdampak negatif pada kesuburan tanah dan keanekaragaman hayati yang pada akhirnya memengaruhi sektor pertanian, ketahanan pangan. Meski kesadaran tentang pencemaran lingkungan mulai meningkat, tindakan untuk mengurangi polusi dan memperbaiki kerusakan lingkungan masih sangat dibutuhkan. Yang menjadi latar belakang permasalahannya ialah sebagai berikut. 1. Pencemaran udara. Pencemaran udara merupakan salah satu kerusakan lingkungan berupa penurunan kualitas udara karena masuknya unsur-unsur berbahaya ke dalam udara atmosfer bumi. Yang kedua, pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk ke perubahan lingkungan tanah alami. Yang ketiga, pencemaran air. Pencemaran air dapat diartikan sebagai suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan, dan tanah akibat aktivitas manusia. Dari permasalahan tersebut didapatilah upaya pemecahan masalah, yaitu 1. Edukasi dan kesadaran masyarakat. Contohnya kampanye kesadaran, meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pencemaran lingkungan dan dampaknya melalui kampanye publik, seminar, dan program sekolah memasukkan materi pendidikan lingkungan dalam kurikulum sekolah dan menanamkan kesadaran sejak dini. Berikut kedua, mengurangi limbah dan daur ulang. Contohnya, program daur ulang mendorong masyarakat untuk mendaur ulang limbah plastik, kertas, dan logam untuk mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan. Dan pengurangan penggunaan plastik, menggalakkan penggunaan tas belanja ramah lingkungan, dan mengurangi penggunaan barang sekali pakai. 3. Pengelolaan sampah yang efisien. Contohnya, sistem pemisahan sampah, penerapan sistem pemisahan sampah organik, anorganik, dan berbahaya di tingkat rumah tangga, dan pembangunan tempat pembuangan sampah yang terstandarisasi, membangun fasilitas pengolahan limbah yang aman dan efisien, termasuk tempat pembuangan akhir TPA yang ramah lingkungan. 4. Regulasi dan kebijakan lingkungan. Contohnya, penegakan hukum, menerapkan dan menegakkan undang-undang lingkungan yang ketat untuk mencegah praktik pencemaran oleh industri dan individu.
dan insentif untuk teknologi hijau, memberikan insentif kepada perusahaan yang menerapkan teknologi ramah lingkungan dalam proses produksi mereka. 5. Transisi ke energi terbarukan. Contohnya, penggunaan energi terbarukan mendorong penggunaan energi terbarukan seperti energi surya, angin, dan biomasa untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Dan efisiensi energi, penerapan teknologi hemat energi di sektor industri dan rumah tangga untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. 6. Transportasi ramah lingkungan. Contohnya, peningkatan transportasi umum, meningkatkan kualitas dan jangkauan sistem transportasi umum untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Dan promosi kendaraan ramah lingkungan, mengalangkan penggunaan kendaraan listrik dan sepeda, serta membangun infrastruktur yang mendukung. 7. Konservasi alam dan restorasi. Contohnya, ekosistem pelestarian hukum melindungi dan merehabilitasi hutan untuk menjaga keanekaragaman hayati dan fungsi ekosistem. Dan restorasi habitat, melakukan upaya restorasi untuk memulihkan habitat yang telah rusak akibat polusi. 8. Partisipasi masyarakat. Contohnya, aksi bersih-bersih lingkungan, mengorganisir kegiatan bersih-bersih lingkungan di masyarakat untuk mengurangi sampah dan meningkatkan kesadaran. Dan komunikasi peduli lingkungan, membentuk komunikasi atau organisasi fokus pada isu lingkungan, mempromosikan praktik keberlanjutan. 9. Inovasi dan penelitian. Contohnya, riset teknologi bersih mendorong penelitian mengembangkan teknologi baru yang dapat mengurangi polusi dan dampaknya. Dan inovasi pengolahan limbah menceritakan metode baru untuk mengolah limbah agar lebih ramah lingkungan. Sebagai kesimpulannya, untuk mengatasi pencemaran lingkungan perlu ada upaya dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, industri, dan masyarakat. Solusi yang bisa dilakukan adalah dengan 1. Mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya dan beralih ke produk ramah lingkungan. 2. Meningkatkan pengelolaan limbah dan mendaur ulang. 3. Menggunakan energi terbarukan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. 4. Mengurangi pemakaian kendaraan bermotor dengan beralih ke transportasi umum atau kendaraan listrik. 5. Yang terakhir, menerapkan aturan sanksi yang ketat dan perusahaan yang mencemari lingkungan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau pengucapan, saya minta maaf.